Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat yang ke-17 dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sekali lagi saya bacakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini kata kerja adalah kegiatan untuk melakukan sesuatu atau yang dilakukan. Nah, kerja sendiri merupakan tema besar dalam Alkitab. Alkitab ini kita mulai dengan kerja, yaitu ada aktivitas yang dikerjakan Allah, yaitu Dia menciptakan dunia ini. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini kerja ada dalam DNA Allah. Salah satu dari natur atau sifat pembawaan Allah adalah kerja, dan seharusnya ini pun harus menjadi natur kita. Nah, ingat bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, dan Allah menempatkan manusia di Taman Eden dengan perintah mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Nah, kata kerja sangat erat dengan rajin, mau berusaha. Dan jika kita perhatikan catatan dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa Allah senang dengan orang yang rajin, orang yang senang bekerja untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam contoh dalam Alkitab, Musa ketika dia dipanggil Tuhan untuk melayani, di sini dikatakan dia sedang mengembalakan domba mertuanya di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama. Nah, kita melihat juga Elisa dipanggil Tuhan untuk melayani ketika ia sedang membajak di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Dan terakhir kita melihat Gideon. Dia dipanggil Tuhan ketika ia sedang mengirik gandum di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11. Nah, pagi hari ini pertanyaan sekarang adalah untuk apa kita bekerja? Nah, yang pertama saya akan membagikan beberapa hal. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Nah, kita buka di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan, Titus 3 ayat 14 dikatakan firman Tuhan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nah, kita melihat di sini jemaat di tempat Titus melayani mendapat julukan dari salah satu nabi mereka yang melayani di sana adalah pelahap yang malas. Nah, oleh sebab itu di sini Paulus berkata mereka harus belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Nah, di sini kita Bapak Ibu Saudara, lakukanlah pekerjaan yang baik dan melaluinya kita mendapat berkat untuk memenuhi keperluan kita ketika kita bekerja. Mari kita bekerja, memenuhi setiap kebutuhan kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah bekerja untuk dapat membagikan kepada orang lain atau menjadi berkat buat orang yang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan kita potensi kepada kita untuk bekerja, tapi bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk saling menjadi saluran berkat untuk orang lain. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28 mencatat, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.
Nah, bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan atau menjadi berkat. Ini berkaitan dengan prinsip kemurahan hati seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hati. Nah, jadi hidup kita ini bukan hanya mau menerima berkat saja dari Tuhan, tapi untuk menjadi berkat juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga adalah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, dikatakan ketika kita bekerja, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita. Yang kedua, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga ini dikatakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan kita adalah pelayan juga. Kita pelayan, melayani Tuhan. Tetapi untuk menempatkan kita di tempat kita bekerja sekarang bukan semata untuk hanya memenuhi dua hal seperti yang di atas. Bukan hanya kebutuhan kita sendiri, orang lain, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, selalu ada maksud dan tujuan bagi kita dimanapun Dia menempatkan kita untuk berbuah dan bertumbuh dalam firman. Di mana kita beribadah di gereja, bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Nah, selagi kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, kita menjadi berkat buat keluarga kita, kita juga menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, pastinya Tuhan mau supaya hidup kita menjadi kesaksian dan menjadi berkat di tempat di mana kita bekerja dan kita beribadah dan bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang terkasih, bagian manakah dalam hidup kita yang masih perlu kita bangun? Marilah kita bersama giat melakukannya agar hidup kita menjadi berkat bagi orang yang kita kasih, juga orang yang ada di sekitar kita. Dan kita percaya di tahun yang baru ini kita imani bahwa saya dan Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan tidak terbatas. Dan saya yakin bahwa berkat-berkat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita ketika kita berharap kepada Tuhan, kita menjadi berkat buat kita dan menjadi berkat untuk sesama kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami sudah merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi pegangan buat setiap kehidupan kami. Kami mau lebih bekerja, kami mau lebih berusaha untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kehidupan kami dan agar kami terus berjalan bersama Roh Kudus untuk menuntun setiap kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.